wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Nah, sekarang coba perhatikan di samping kiri kanan kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Sepertinya masuk semua ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, coba perhatikan di kolong bangku kalian apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, silahkan diambil lalu dibuang dulu ya ke tempat sampah agar pembelajarannya nyaman. Jangan lupa mejanya juga dibersihkan ya, dirapikan. Sudah siap untuk belajar? Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita bernyanyi bersama yuk. Nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Ada yang tahu? Pasti tahu ya. Coba sekarang Ibu akan putarkan liriknya, kita bernyanyi bersama-sama. Ya, kita bernyanyi sama-sama ya. Kita semuanya berdiri. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerjang tegak. Tak gentar, menyerang, majulah menang. Yeay, tepuk tangan semuanya. Gimana, sudah semangat untuk belajar? Sudah semangat ya? Nah, coba dari lagu tersebut, biasanya lagu tersebut dinyanyikan untuk siapa? Ada yang tahu? Ya, Silpi? Ya, betul ya, lagu tersebut dinyanyikan untuk para pahlawan atau supaya kita semangat, memiliki semangat seperti para pahlawan. Nah, coba Ibu tanya, kalian siapa sih pahlawan favorit kalian? Ya, Zikri, pahlawan favorit Zikri siapa? Oh, Zikri suka sama Insinyur Soekarno. Siapa lagi? Ya, ada Jenderal Sudirman, R.A. Kartini. Siapa lagi? Otto Iskandar-Dinata. Ya, dan masih banyak lagi ya pahlawan-pahlawan Indonesia. Nah, tapi kalian tahu nggak sih ada juga pahlawan yang berjuang pada masa kerajaan atau sebelum Indonesia terbentuk menjadi Indonesia. Indonesia terdiri dari wilayah-wilayah yang disebut dengan Nusantara. Ketika Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara, di Indonesia terdapat beberapa kerajaan, yaitu kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu tentang pahlawanku, subtema 2, perjuangan para pahlawan. Nah, dari pembelajaran hari ini Ibu harapkan kalian bisa mengetahui pahlawan yang berjuang pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Selain itu, nanti kalian juga akan membuat peta konsep berkaitan dengan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Setelah itu, kalian akan melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat cahaya. Setelah itu, hasil percobaan yang kalian lakukan, kalian laporkan di depan kelas. Seperti itu. Paham? Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, kalian coba bentuk ke dalam beberapa kelompok. Iya, jangan ribut ya. Coba bentuk ke dalam beberapa kelompok. Sudah kebagian kelompok semua? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja terlebih dahulu ya untuk masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ke belakangnya ya. Coba diperhatikan lembar kerjanya. Yang pertama, kalian akan mengamati video tentang kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Selanjutnya, kalian menuliskan informasi penting berdasarkan hasil
berkaitan dengan nama kerajaan, nama pemimpin yang memimpin pada masa kejayaan, peninggalan sejarahnya apa, kemudian manfaat peninggalan sejarah, kemudian daerah tempat asal kerajaan tersebut. Selanjutnya, kalian menuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan video yang Ibu tayangkan, yaitu video tentang kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Setelah kalian menuliskan pertanyaan, kalian mencari jawabannya bersama teman kelompoknya. Kalian bisa berdiskusi, kemudian bisa mencari referensi lain di perpustakaan, ya. Setelah itu, kalian membuat peta konsep yang menarik di kertas karton dan juga dihias tentang kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Setelah itu, hasil pengerjaannya kalian laporkan di depan. Ada yang ingin ditanyakan dari kegiatan persatu? Sudah paham ya? Ya, sekarang coba perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Tahukah kalian, sebelum Indonesia berdiri, Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara. Pada saat Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara, ada banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berdiri di Indonesia. Apa saja ya? Yuk ikuti terus. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu yang pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di daerah Muara Kaman di sekitar tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia, didirikan oleh Kudungga pada masa abad ke-4 Masehi. Kudungga merupakan raja pertama yang kemudian dilanjutkan oleh Aswawarman. Aswawarman memiliki 3 orang anak, salah satu di antaranya bernama Mulawarman. Pada saat pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai berhasil berkembang menjadi sebuah kerajaan besar. Peninggalan sejarah kerajaan Kutai Kartanegara adalah 7 yupa yang ditemukan sekitar Muara Kaman pada tahun 1879 dan 1940 Masehi. Kalung Ciwa terbuat dari emas, arca bulus, arca Buddha dari perunggu, arca batu, dan peninggalan lainnya. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Brantas yang berpusat di Trowulan, Mojokerto. Didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1294 Masehi. Pada tahun 1350, kerajaan dipimpin oleh Hayam Wuruk dan merupakan puncak kejayaan kerajaan Majapahit pada masa dipimpin oleh Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk memiliki gelar Raja Sanagara dan Hayam Wuruk artinya ayah muda, karena beliau menjadi raja pada usia 16 tahun. Raja Hayam Wuruk memiliki patih yang sangat gagah dan juga setia, yaitu Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada memiliki cita-cita ingin mempersatukan wilayah Nusantara yang diucapkannya dalam Sumpah Amukti Palapa. Peninggalan sejarah pada masa kerajaan Majapahit antara lain Candi Tikus di Trowulan, Candi Panataran di Blitar, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapunca, dan Kitab Sutasoma karya Empu Tantular, dan masih banyak lagi peninggalan lainnya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya terjadi pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa. Adapun peninggalan sejarah pada masa kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Ligor Thailand, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Telaga Batu, serta masih banyak prasasti dan peninggalan lainnya. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah antara Kedu hingga Prambanan. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya terkenal arif, adil dalam memerintah, dan memiliki pengetahuan yang sangat luas.
Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno terjadi pada masa pemerintahan Raja Balitung. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua dinasti, di mana dinasti pertama dipimpin oleh Raja Sanjaya yang menganut agama Hindu, sedangkan dinasti kedua Raja Sailendra yang bercorak Buddha. Meskipun memiliki dua dinasti yang berbeda, akan tetapi kerajaan ini tetap berjalan beriringan. Ada banyak sekali peninggalan sejarah Kerajaan Mataram kuno, baik itu berupa candi ataupun prasasti. Namun yang paling terkenal adalah Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri setelah kerajaan Islam pertama di Indonesia atau Kerajaan Samudra Pasai mengalami keruntuhan. Kerajaan Aceh Darussalam terletak di Sumatera Utara. Masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1606 sampai 1636 Masehi. Ide-ide segar dan penataan struktur pemerintahan yang baik membuat Kerajaan Aceh Darussalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Bahkan yang paling membanggakan adalah Kerajaan Aceh bisa sejajar dengan kerajaan-kerajaan Islam di dunia, seperti Kerajaan Persia, Maroko, Agra, dan Ispahan. Ada banyak sekali peninggalan sejarah Kerajaan Aceh Darussalam, antara lain Masjid Raya Baitur Rahman, rencon atau senjata, kaligrafi, meriam, alat musik, dan gunungan, serta masih banyak lagi. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan dua kerajaan yang bergabung menjadi satu, yaitu Kerajaan Goa dan juga Talo. Kerajaan Goa Talo berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung yang mayoritas didiami oleh suku Makassar. Kerajaan Goa Talo merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang pusat pemerintahannya berada di wilayah Sulawesi Selatan. Berdiri pada abad ke-14 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Peninggalan Kerajaan Goa Talo antara lain Benteng Fort Rotterdam, Batu Palang Tikang, Masjid Katangka, Makam Syekh Yusuf, dan Kompleks Makam Katangka, serta masih banyak lagi peninggalan sejarah lainnya. Nah, bagaimana anak-anak? Videonya sudah jelas? Sudah ya? Ya, silahkan sekarang kalian mengerjakan langkah-langkah selanjutnya, yaitu mulai dari menuliskan informasi penting, membuat pertanyaan, menuliskan jawaban, kemudian nanti membuat peta konsep. Seperti itu. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan kepada ibu ya. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Silahkan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya beserta tampilkan peta konsep yang sudah dibuat. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 1. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, semua kelompok sudah maju ke depan ya, memaparkan hasil diskusinya dan juga peta konsepnya. Tadi berdasarkan apa yang sudah ditampilkan di depan kelas, peta konsep yang kalian buat sangat-sangat kreatif dan juga sudah memenuhi apa yang sudah diminta oleh ibu, yaitu tentang kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Sekarang coba kita diskusikan kembali tentang kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Coba ada yang tahu nggak tadi dari videonya kerajaan apa saja sih yang ada pada masa Hindu? Kerajaan apa? Ya betul ya, pada masa Hindu kerajaannya itu ada kerajaan Kutai Kartanegara dan juga kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Kutai siapa sih raja yang memimpin pada masa kejayaan? Ya betul ya, ada Raja Mulawarman. Kalau kerajaan Majapahit? Ya betul, Hayam Wuruk. Nah, Hayam Wuruk juga memiliki patih yang sangat terkenal, gagah dan juga setia, yaitu patih Gajah Mada. Nah, Patih Gajah Mada ini merupakan salah satu tokoh yang ingin mempersatukan Nusantara, seperti itu. Nah, peninggalan sejarahnya coba ada apa saja?
ya 7 yupa, kemudian arca, kalung ciwa ya terbuat dari emas ya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu dari kerajaan Majapahit, coba peninggalan sejarahnya apa? Ya, kerajaan Majapahit meninggalkan sejarah yaitu apa? Karya sastra ya, berupa ada kitab Negara Kartagama, ada kitab Sutasoma, ada lagi kitab Arjuna Wiwaha. Nah, kerajaan Majapahit selain meninggalkan kitab atau karya sastra, ada juga peninggalan lain dari kerajaan Majapahit, yaitu beberapa candi. Ada candi tikus di Trawulan, ada candi Panataran di Blitar, ada candi Jabung, terus ada, dan masih banyak lagi ya candi-candi peninggalan kerajaan Majapahit. Selanjutnya kerajaan pada masa Buddha, ada kerajaan apa saja? Ada kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Sumatera Utara. Pimpinannya atau raja yang memimpin pada masa kejayaannya adalah Raja Balaputradewa. Peninggalan sejarahnya ada Prasasti Ligor, Prasasti Talangtuo, terus Prasasti Talaga Batu, dan masih banyak lagi. Kemudian kerajaan Buddha apalagi? Ya betul ya, selanjutnya ada kerajaan Mataram kuno. Raja yang memimpin pada masa kejayaan yaitu ada Raja Balitung. Tepatnya di sekitar Prambanan, yaitu di daerah Jawa Tengah. Peninggalan sejarahnya ada yang tahu? Kalian pasti sudah tahu. Apa? Iya betul ya, salah satu peninggalan yang paling terkenalnya itu adalah Candi Prambanan. Selain itu juga ada Candi Borobudur. Selanjutnya, kerajaan pada masa Islam. Ada kerajaan apa saja? Ya betul, kerajaan Aceh Darussalam, kemudian ada kerajaan Goa Talo. Nah, kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Peninggalannya salah satunya adalah apa? Ya betul, Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian ada Pintoko dan lain sebagainya. Letaknya tentunya ini berada di daerah Aceh, yaitu Sumatera Utara. Kemudian kerajaan Goa Talo. Nah, tadi dari informasi yang kalian dapatkan, kerajaan Goa Talo itu sebenarnya adalah dua kerajaan yang bergabung menjadi satu. Nah, raja yang memimpin pada masa kejayaannya itu ada Sultan Hasanuddin. Ya betul ya, Sultan Hasanuddin yang memiliki gelar apa? Coba ada yang tahu? Ya betul, Ayam Jantan dari Timur. Peninggalan sejarah kerajaan Goa Talo diantaranya ada makam Syekh Yusuf, kemudian ada benteng Fort Rotterdam, kemudian ada apa lagi? Masjid Katangka, kemudian ada komplek pemakaman Katangka, dan masih banyak lagi. Nah, kerajaan Goa Talo ini terletak di Sulawesi Selatan. Berdasarkan peninggalan sejarah yang terjadi pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, menurut kalian apa sih manfaatnya? Iya betul ya, manfaatnya adalah yang pertama sebagai bentuk kebudayaan, sehingga Indonesia memiliki sejarah atau memiliki benda-benda peninggalan sejarah yang bisa menjadikan sebuah ciri khas, yaitu adanya Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adanya bukti sejarah. Nah, tadi kan ada prasasti, kemudian ada juga apa? Kemudian ada juga karya sastra, yaitu berupa kitab. Di dalam prasasti dan kitab tersebut dituliskan bahwa dahulu atau pada masa sebelum adanya Indonesia itu terdapat beberapa kerajaan yang berjaya pada masanya. Kemudian yang terakhir yaitu bisa dijadikan sebagai tempat wisata, sehingga bisa memperkenalkan Indonesia ke mata negara-negara di luar. Kemudian bisa juga menjadikan pemasukan bagi negara Indonesia itu sendiri. Itu manfaatnya. Mungkin bagi kita menjadi mengetahui, dan kita juga menjadi bangga ya menjadi warga Indonesia yang memiliki peninggalan-peninggalan sejarah yang bisa bermanfaat sampai detik ini. Seperti itu. Baiklah, tentang kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam, apakah kalian ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan Zikri. Oh iya anak-anak, Zikri bertanya, katanya seperti apa sih perjuangan para pahlawan pada masa kerajaan? Ya, bagus ya pertanyaannya. Nah, perjuangan mereka itu adalah mereka mendirikan kerajaan. Kemudian mereka juga memperluas wilayah. Nah, biasanya ketika mereka memperluas wilayah kekuasaan, mereka itu biasanya melakukan peperangan dengan kerajaan yang lainnya.
Kemudian yang selanjutnya ada juga raja yang juga berperan aktif dalam mengusir penjajahan, yaitu seperti Sultan Hasanuddin atau Ayam Jantan dari Timur. Nah, Sultan Hasanuddin ini aktif melakukan perlawanan ke pemerintahan pada masa Belanda. Makanya kenapa ada salah satu benteng bernama Benteng Voor Rotterdam. Sebenarnya Benteng Voor Rotterdam ini merupakan nama dari pemerintah Belanda pada saat itu. Perjuangannya sangat banyak ya. Kemudian ada juga yang memperjuangkan tentang kesejahteraan rakyatnya. Kemudian ada juga yang berjuang untuk menjadikan kerajaan tersebut menjadi kerajaan yang berjaya, sehingga tadi disebutkan ada raja-raja yang memimpin pada masa kejayaan seperti itu. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan dulu terkait pembelajaran kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam? Sudah paham ya? Tadi juga Ibu sudah perhatikan, Ibu lihat hasil dari pemaparan masing-masing kelompok itu sudah banyak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan sederhana tentang mengetahui sifat-sifat cahaya. Coba sekarang dibuka lembar kerjanya di bagian 2 atau lembar kerja kegiatan 2. Nah, di situ kalian akan melakukan 4 percobaan. Yang pertama untuk membuktikan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Kemudian percobaan yang kedua untuk membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, coba masing-masing kelompok pahami apa yang ada di lembar kerjanya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan kepada Ibu ya. Paham? Ya, silahkan dikerjakan ya bersama kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Sudah ya. Coba kelompok mana dulu yang ingin menyampaikan hasil percobaannya? Kelompok 3 terlebih dahulu, coba. Ibu mau kelompok 3 memaparkan hasil diskusi. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, semua kelompok sudah maju ke depan ya. Nah, berdasarkan tadi hasil pemaparan masing-masing kelompok, jawabannya sudah tepat ya. Yang pertama tadi kalian melakukan percobaan cahaya dapat merambat lurus, melakukan percobaan melalui cahaya lilin yang menembus lubang-lubang yang ada pada kertas karton. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa? Tadi, ya betul ya, yaitu ketika kita menyenterkan senter. Nah, senter itu biasanya cahayanya itu lurus. Ketika kita menyorotkan ke atas, maka cahayanya langsung ke atas. Ketika kita ke samping, maka cahayanya ke samping, lurus ke samping gitu. Jadi cahayanya itu tidak berbelok seperti itu. Yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya adalah ketika adanya cahaya matahari yang masuk ke rumah atau ke kaca rumah, yaitu bisa melalui jendela kamar, kemudian ruang tengah dan lain sebagainya yang tersinari oleh matahari. Nah, cara membuktikan cahaya dapat menembus benda bening adalah coba perhatikan ketika kalian pada posisi siang hari berada di bawah terik matahari. Maka cahaya matahari itu tidak bisa menembus kita sehingga terbentuknya apa? Bayangan. Nah, adanya bayangan menunjukkan bahwa cahaya tidak dapat menembus benda selain benda bening seperti itu. Jadi ketika cahaya menembus benda yang padat seperti kita sebagai manusia, maka cahaya tersebut tidak bisa menembus seperti itu. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Salah satu contohnya adalah ketika kita bercermin. Kemudian kita bisa melihat kendaraan di belakang kita melalui kaca spion seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui, kalian ada yang tahu berapa jenis cermin? Ya betul ya, ada 3. Cermin apa saja? Cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Terus ya, sudah paham. Yang sering digunakan kita untuk bercermin apa? Ya betul, cermin datar. Nah, selanjutnya yang keempat, yang terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa? Ya, ketika kita bisa melihat benda yang ada di dasar kolam atau dasar air. Misalnya kita memasukkan koin ke dalam air. Nah, di dalam air tersebut koin itu ukurannya itu lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih besar ya, lebih besar dari ukuran sebenarnya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan seperti itu. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang sifat-sifat cahaya?
Sudah paham ya? Bagus. Ya, selanjutnya coba ada yang ingin menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ya Andi? Andi mau? Oh iya, silakan Andi. Ya betul ya, hari ini kita sudah belajar tadi mengenal kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian perjuangan para pahlawan itu seperti apa, peninggalan sejarahnya seperti apa, dan juga manfaat peninggalan sejarah. Yang selanjutnya kita juga sudah melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Selain itu, kalian juga jadi mengetahui sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari itu dan bentuknya seperti apa. Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan beberapa soal. Namun soal ini dikerjakan secara individu ya, tidak berkelompok. Paham? Sudah siap? Ya, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Sekarang kita bahas bersama ya soalnya. Yang pertama, coba ada yang tahu jawabannya? Yang pertama, raja pada masa kejayaan kerajaan Majapahit itu ada Hayam Wuruk. Patihnya yang terkenal gagah dan setia? Ya betul, Patih Gajah Mada. Jawaban nomor 2, apa? Ada yang tahu? Peninggalan sejarah kerajaan Aceh, Kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kutai. Kerajaan Aceh peninggalan sejarahnya apa? Minimal 2 sebutkan. Pintokop, Masjid Raya, Baitur Rahman. Betul. Kemudian Kerajaan Mataram kuno, Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Betul. Kerajaan Kutai, apa peninggalannya? Kalung Ciwa dari emas. Kemudian ada 7 Yupa, ada Arca juga, dan lain sebagainya. Betul semua? Betul ya. Nah, nomor 3, sebutkan manfaat dari peninggalan sejarah. Ya betul, tadi yang pertama sebagai kebudayaan, sebagai apa? Sejarah, bukti sejarah. Yang selanjutnya sebagai tempat wisata yang bisa kita nikmati sampai sekarang gitu ya. Nomor 4, manfaat atau hikmah mempelajari kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Ada yang tahu jawabannya? Ya, pasti. Ya betul ya. Jadi manfaat dari mempelajari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam itu kita jadi mengetahui sejarah tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian kita juga jadi bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata yang bersejarah. Kemudian kita juga merasa bangga karena ternyata banyak sekali peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam yang kita nikmati sekarang. Nomor 5, tentang konsep sifat-sifat cahaya tadi. Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat apa? Dibiaskan. Untuk konsepnya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, bisa kita percobaan melalui menggunakan senter. Kemudian cahaya dapat dipantulkan menggunakan cermin, kemudian cahaya dapat dibiaskan menggunakan gelas dan juga pensil. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening ditunjukkan dengan cara menempatkan senter ke benda-benda bening, juga ke benda yang berwarna. Kemudian kalian bisa mengetahui perbedaan. Nomor 6, yang terakhir, kalian menuliskan seperti apa sih contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi yang saya jelaskan ya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Betul semua? Ya, mungkin yang masih ada yang salah, semoga bisa diperbaiki ya ke depannya. Tetap semangat. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Di rumah jangan lupa kalian juga membaca halaman 50 tentang sifat-sifat cahaya, kemudian kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam yang lainnya. Jadi selain dari 6 kerajaan yang sudah disebutkan tadi, jadi kalian bisa membaca lagi lebih lanjut. Selain itu kalian juga kerjakan soal yang ada di buku tersebut ya, paham? Selain itu kalian juga mencoba menjawab beberapa pertanyaan untuk meningkatkan pemahaman kalian. Selain itu jangan lupa untuk belajar, untuk mencari sumber lain, mencari di sumber lain, bisa di YouTube, bisa di internet, bisa di buku, dan lain sebagainya. Paham? Ya, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.